China telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang dianggap merugikan kepentingan nasionalnya. Ancaman pembalasan ini muncul sebagai respons terhadap upaya AS yang aktif membangun koalisi dengan berbagai negara untuk mengisolasi ekonomi China melalui berbagai pembatasan perdagangan. Kementerian Perdagangan China secara resmi menyampaikan bahwa setiap negara yang bekerja sama dengan Washington dalam menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap produk China akan menghadapi konsekuensi serius. Peringatan ini bukan sekadar retorika kosong, melainkan bagian dari strategi besar Beijing yang telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi eskalasi perang dagang yang semakin panas. Posisi China dalam konflik perdagangan ini didasarkan pada prinsip bahwa mereka tidak akan mentolerir tindakan apapun yang dianggap sebagai bentuk tekanan ekonomi yang tidak adil. Para pejabat tinggi China berulang kali menegaskan bahwa kebijakan proteksionis AS melanggar prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan merusak tatanan perdagangan global yang telah dibangun selama puluhan tahun. Mereka menuduh Washington menggunakan isu keamanan nasional sebagai dalih untuk menerapkan kebijakan yang pada dasarnya bersifat politis dan bermotif persaingan kekuatan global. Langkah China untuk membalas negara-negara yang mendukung AS tidak hanya terbatas pada tindakan ekonomi konvensional seperti penerapan tarif. Beijing diketahui sedang mempertimbangkan berbagai opsi strategis yang lebih luas, termasuk pembatasan akses pasar, pengurangan investasi, hingga intervensi dalam kerjasama bilateral di berbagai bidang. Misalnya, negara yang secara aktif mendukung kebijakan AS mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengekspor komoditas unggulan mereka ke pasar China yang sangat besar. Lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan dari negara tersebut bisa menghadapi pemeriksaan regulasi yang lebih ketat dan birokrasi yang rumit ketika beroperasi di China. Ancaman China ini juga mengandung dimensi geopolitik yang signifikan. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Beijing memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membentuk aliansi ekonomi alternatif yang dapat menandingi blok perdagangan yang dipimpin AS. China mungkin akan memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang dan ekonomi emerging market melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative, sekaligus memberikan insentif tambahan bagi mereka yang bersedia menjaga netralitas dalam konflik perdagangan ini. Di balik semua peringatan dan ancaman tersebut, China sebenarnya juga menyadari risiko yang mungkin timbul dari kebijakan balas dendam mereka. Retaliasi yang terlalu agresif berpotensi memicu efek domino yang justru dapat memperburuk situasi ekonomi global. Namun, para pembuat kebijakan di Beijing tampaknya berkeyakinan bahwa menunjukkan kekuatan dan ketegasan adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah negara-negara lain mengikuti jejak AS dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang bersifat memusuhi China. Pendekatan China dalam menghadapi perang dagang ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam diplomasi ekonomi global. Jika sebelumnya konflik perdagangan lebih sering diselesaikan melalui mekanisme multilateral seperti WTO, kini China tampaknya lebih memilih pendekatan yang lebih langsung dan tegas. Perubahan strategi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sistem perdagangan internasional saat ini dianggap semakin tidak mampu menangani perselisihan antara kekuatan ekonomi besar. Sikap China yang semakin asertif ini juga dipicu oleh keyakinan bahwa posisi mereka dalam ekonomi global saat ini cukup kuat untuk melakukan pembalasan tanpa harus khawatir akan isolasi total. Dengan jaringan rantai pasok yang terintegrasi, cadangan devisa yang besar, dan pasar domestik yang masif, China merasa memiliki cukup daya tahan untuk menghadapi berbagai skenario terburuk dalam perang dagang ini. Namun demikian, para analis memperingatkan bahwa strategi konfrontatif China juga mengandung bahaya tersendiri. Terlalu banyak negara yang menjadi sasaran retaliasi berisiko memicu perlawanan kolektif yang justru dapat memperkuat posisi AS dalam membangun aliansi anti-China. Selain itu, langkah-langkah pembalasan yang bersifat emosional dan tidak terukur berpotensi merusak reputasi China sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, ancaman China untuk membalas negara-negara yang bekerja sama dengan AS mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas perang dagang modern yang tidak lagi sekadar tentang neraca perdagangan, tetapi juga menyangkut persaingan pengaruh geopolitik dan teknologi. Langkah-langkah yang diambil Beijing dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah strategi ini akan berhasil mempertahankan kepentingan nasional China atau justru memperdalam fragmentasi dalam tatanan ekonomi global.
China memegang posisi strategis dalam perang dagang global melalui penguasaannya atas pasokan mineral langka yang menjadi komponen vital bagi industri teknologi tinggi dan pertahanan modern. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari investasi jangka panjang dan kebijakan industri yang terencana selama beberapa dekade terakhir. Negeri tirai bambu saat ini mengontrol sekitar 70% produksi global mineral tanah jarang, termasuk elemen-elemen kritis seperti samarium yang digunakan dalam sistem panduan rudal presisi tinggi, dan yttrium yang menjadi bahan baku penting untuk produksi lensa militer dan sistem radar canggih. Dominasi ini memberikan China leverage yang sangat signifikan dalam konflik perdagangan dengan AS dan sekutunya. Industri pertahanan AS khususnya sangat bergantung pada pasokan mineral langka dari China. Sebagai contoh, setiap unit jet tempur F-35 Lightning II membutuhkan sekitar 417 kg material tanah jarang dalam komponen-komponen kritisnya. Pembatasan ekspor oleh China akan langsung berdampak pada produksi pesawat tempur andalan Pentagon ini, yang saat ini diproduksi dengan target 156 unit per tahun. Tidak hanya itu, sistem persenjataan strategis seperti rudal jelajah Tomahawk dan sistem pertahanan rudal Aegis juga sangat bergantung pada material-material tertentu yang hampir secara eksklusif dipasok oleh China. Selain sektor pertahanan, industri teknologi tinggi AS juga rentan terhadap pembatasan ekspor mineral langka. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Intel, dan Tesla sangat membutuhkan material-material ini untuk memproduksi berbagai komponen elektronik, mulai dari smartphone hingga kendaraan listrik. Lithium, salah satu mineral yang dikuasai China, menjadi komponen utama baterai untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Dengan transisi global menuju energi bersih, kontrol China atas bahan baku ini memberikan mereka posisi tawar yang sangat kuat dalam percaturan geopolitik energi dunia. Strategi China dalam menggunakan mineral langka sebagai senjata perdagangan sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2010 silam, Beijing pernah membatasi ekspor mineral tanah jarang ke Jepang menyusul sengketa teritorial di Laut China Timur. Langkah itu menyebabkan kekacauan sementara di industri elektronik Jepang dan memaksa Tokyo untuk mencari alternatif pasokan yang lebih mahal. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi China tentang efektivitas pembatasan komoditas strategis sebagai alat diplomasi ekonomi. Namun, kali ini skala dan dampak potensialnya jauh lebih besar mengingat ketergantungan global yang semakin dalam terhadap material-material ini. China tidak hanya menguasai produksi, tetapi juga mengendalikan sebagian besar rantai pasok pengolahan mineral langka. Sekitar 85% kapasitas pemurnian mineral tanah jarang dunia berada di China, yang berarti bahkan jika negara lain bisa menambang material mentahnya, mereka tetap membutuhkan China untuk mengolahnya menjadi bahan yang siap pakai. Menghadapi situasi ini, AS dan sekutunya memang telah berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan China. Pentagon telah mengalokasikan dana khusus untuk mengembangkan rantai pasok alternatif, termasuk investasi di tambang-tambang di Australia dan Afrika. Namun, membangun rantai pasok baru dari nol membutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar. Sementara itu, industri pertahanan dan teknologi AS tetap rentan terhadap gangguan pasokan dari China dalam jangka pendek hingga menengah. Yang membuat posisi China semakin kuat adalah fakta bahwa banyak mineral langka ini sebenarnya tidak benar-benar langka, dalam arti kelangkaan sumber dayanya, tetapi langka dalam hal kapasitas pengolahan. Proses ekstraksi dan pemurnian mineral tanah jarang merupakan operasi yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, dan berpotensi mencemari lingkungan. China selama ini mampu mendominasi sektor ini karena kesediaannya untuk menanggung biaya lingkungan yang besar dan investasi jangka panjang dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan. Dalam konteks Perang Dagang 2025, kontrol China atas mineral strategis ini memberikan mereka senjata yang sangat efektif untuk membalas negara-negara yang mendukung kebijakan AS. Beijing bisa secara selektif membatasi ekspor material tertentu ke negara-negara tertentu, menciptakan gangguan yang ditargetkan pada industri-industri kunci tanpa perlu memberlakukan sanksi ekonomi secara luas. Pendekatan seperti ini memungkinkan China memberikan tekanan maksimal sambil meminimalkan dampak negatif pada ekonomi mereka sendiri. Namun, penggunaan senjata mineral langka ini juga mengandung risiko bagi China sendiri.
Terlalu sering menggunakan kartu ini bisa memicu percepatan diversifikasi pasokan oleh negara-negara lain, yang pada akhirnya akan mengurangi pengaruh strategis China. Selain itu, langkah-langkah pembatasan ekspor yang agresif bisa memicu respon kolektif dari masyarakat internasional dan memperkuat narasi bahwa China adalah partner dagang yang tidak bisa diandalkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan inilah China kemungkinan akan menggunakan dominasinya atas mineral langka sebagai ancaman yang lebih bersifat preventif daripada ofensif. Tujuannya bukan untuk benar-benar memutus pasokan, melainkan untuk menciptakan ketidakpastian yang cukup besar sehingga membuat negara-negara lain berpikir dua kali sebelum mendukung kebijakan perdagangan AS yang anti-China. Dalam permainan strategi perdagangan global yang kompleks ini, kontrol atas mineral langka memberikan China posisi yang unik dan sulit ditandingi oleh pihak manapun. China tidak hanya mengandalkan mineral langka sebagai senjata dalam perang dagang, tetapi juga memanfaatkan kekuatan pasarnya yang sangat besar sebagai alat tekanan ekonomi. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar penduduk dan kelas menengah yang terus berkembang, pasar konsumen China merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Nilai impor barang dan jasa China mencapai lebih dari 2,5 triliun dolar AS pada tahun 2023, menjadikannya tujuan ekspor yang sangat penting bagi banyak negara. Kekuatan pasar ini memberikan Beijing leverage yang signifikan untuk menerapkan tekanan selektif terhadap negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan kebijakan perdagangan AS. Mekanisme tekanan yang dapat diterapkan China bersifat multidimensi dan sangat terukur. Untuk negara-negara maju seperti anggota Uni Eropa atau Jepang, China dapat memberlakukan pembatasan tidak langsung melalui persyaratan teknis, standar kualitas, atau proses birokrasi yang lebih ketat. Produk-produk unggulan negara-negara tersebut seperti mobil mewah Jerman atau komponen elektronik presisi tinggi Jepang mungkin akan menghadapi pemeriksaan lebih lama di pelabuhan, persyaratan sertifikasi tambahan, atau tuntutan pemenuhan standar yang tiba-tiba berubah. Pendekatan ini memungkinkan China memberikan tekanan ekonomi tanpa perlu secara resmi memberlakukan sanksi atau tarif yang bisa memicu reaksi keras di forum perdagangan internasional. Untuk negara-negara yang ekonominya lebih bergantung pada ekspor komoditas ke China, seperti Australia atau Brasil, tekanan yang mungkin diterapkan lebih bersifat sektoral. China dapat mengurangi kuota impor untuk biji besi, batu bara, atau kedelai secara selektif, sambil tetap mempertahankan impor dari pemasok lain. Pada tahun 2020 lalu, ketika hubungan China-Australia memburuk, Beijing secara sepihak memberlakukan pembatasan impor barli, anggur, dan daging sapi Australia. Pola serupa dapat diterapkan kembali terhadap negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan AS dalam perang dagang saat ini. Sektor pariwisata juga menjadi alat tekanan yang efektif. Sebelum pandemi, wisatawan China merupakan sumber devisa penting bagi banyak negara. Thailand misalnya, menerima lebih dari 10 juta wisatawan China setiap tahun yang menyumbang sekitar 28% dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Pemerintah China dapat secara halus mengeluarkan travel advisory atau membatasi penerbitan paspor untuk mengurangi arus wisatawan ke negara tertentu sebagai bentuk tekanan tidak langsung. Investasi langsung China di luar negeri yang mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2023 juga menjadi alat diplomasi ekonomi. Negara-negara yang dianggap mendukung AS mungkin akan melihat penurunan drastis dalam investasi infrastruktur dari perusahaan-perusahaan China, atau penundaan proyek-proyek strategis yang telah direncanakan. Sebaliknya, negara yang tetap netral atau mendukung posisi China mungkin akan mendapatkan prioritas dalam alokasi investasi dan proyek-proyek infrastruktur besar. Yang membuat strategi China ini sangat efektif adalah sifatnya yang bertahap dan dapat disesuaikan. Beijing dapat meningkatkan atau mengurangi tekanan secara bertahap tergantung pada respon negara yang bersangkutan. Pendekatan ini meminimalkan risiko eskalasi cepat yang bisa merugikan semua pihak, sambil tetap memberikan sinyal kuat bahwa kerjasama dengan kebijakan anti-China AS akan memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Namun, strategi tekanan melalui pasar ini juga memiliki keterbatasan. Terlalu banyak pembatasan impor justru bisa berdampak balik pada ekonomi China sendiri, terutama untuk komoditas dan produk yang memang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Selain itu,
Langkah-langkah restriktif yang terlihat sebagai tindakan balas dendam politik dapat merusak citra China sebagai partner dagang yang dapat diprediksi dan berdasarkan aturan. Dalam jangka panjang, penggunaan pasar sebagai senjata dagang juga berisiko mempercepat upaya diversifikasi negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar China. Banyak negara saat ini sudah mulai mengembangkan strategi China Plus One dalam kebijakan perdagangan mereka, mencari alternatif pasar ekspor selain China untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan ekonomi semacam ini. Meskipun demikian, dalam jangka pendek hingga menengah, kekuatan pasar China tetap menjadi alat yang sangat efektif dalam perang dagang global. Fleksibilitas dalam penerapannya memungkinkan Beijing untuk menyesuaikan tekanan sesuai dengan perkembangan situasi politik dan respon negara-negara terkait. Kombinasi antara daya tarik pasar yang besar dan potensi ancaman pembatasan akses menciptakan dilema yang sulit bagi banyak negara dalam menentukan posisi mereka dalam konflik dagang AS-China ini. Kebijakan China dalam menggunakan kekuatan pasarnya sebagai alat diplomasi ekonomi mencerminkan pemahaman mendalam tentang struktur ekonomi global yang saling terhubung. Daripada mengandalkan tindakan konfrontatif terbuka yang berisiko tinggi, Beijing lebih memilih pendekatan yang lebih halus namun tetap efektif, memanfaatkan ketergantungan banyak negara pada pasar mereka sebagai alat pengaruh politik dan ekonomi. Strategi ini kemungkinan akan terus disempurnakan dan diintensifkan seiring dengan eskalasi perang dagang dengan AS di tahun 2025 ini. Pemerintah China telah menyiapkan serangkaian kebijakan stimulus domestik sebagai benteng pertahanan menghadapi dampak perang dagang yang semakin meluas. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengimbangi potensi penurunan ekspor, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik yang selama ini terlalu bergantung pada permintaan eksternal. Paket stimulus tersebut dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai aspek mulai dari dorongan konsumsi rumah tangga hingga investasi strategis dalam industri teknologi tinggi. Program pertukaran barang konsumen menjadi salah satu ujung tombak kebijakan ini, di mana pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong perputaran barang di pasar dalam negeri. Di tingkat makro, otoritas China telah meluncurkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif dengan menurunkan rasio giro wajib minimum bagi perbankan, sehingga menyuntikkan likuiditas tambahan ke dalam sistem keuangan. Bank Sentral China juga secara bertahap menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang aktivitas kredit, khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan kredit pada kisaran 10–12% secara tahunan, cukup untuk mendorong ekspansi ekonomi tanpa menimbulkan risiko inflasi yang berlebihan. Sektor teknologi mendapat perhatian khusus dalam paket stimulus ini, mencerminkan tekad China untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi impor sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif baru. Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan chip semikonduktor, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum, bidang-bidang yang menjadi arena persaingan sengit dengan AS. Insentif pajak yang besar diberikan kepada perusahaan teknologi dalam negeri yang berinvestasi dalam inovasi, sementara dana venture pemerintah diperbesar untuk mendukung startup-startup teknologi potensial. Infrastruktur digital menjadi prioritas lain dalam paket stimulus ini. China mempercepat pembangunan jaringan 5G nasional, pusat data skala besar, dan infrastruktur komputasi awan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih mandiri. Proyek-proyek infrastruktur konvensional seperti rel kereta cepat, jaringan listrik pintar, dan sistem irigasi modern juga mendapatkan pendanaan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Di sisi konsumsi, pemerintah meluncurkan berbagai program voucher belanja dan diskon pajak untuk produk-produk tertentu guna mendorong pengeluaran rumah tangga. Kota-kota besar diberi wewenang untuk merancang program stimulasi konsumsi sesuai karakteristik lokal mereka, mulai dari subsidi pembelian kendaraan listrik hingga potongan harga untuk peralatan elektronik rumah tangga. Program Old for New, yang mendorong konsumen menukar produk lama dengan versi terbaru juga diperluas cakupannya ke lebih banyak jenis barang. Sektor properti yang sempat mengalami krisis mendapat perhatian khusus dalam paket stimulus ini. Pemerintah melonggarkan beberapa pembatasan kredit untuk developer yang sehat, sekaligus memberikan insentif pembelian bagi rumah pertama.
Kebijakan ini bertujuan menstabilkan salah satu sektor penting yang menyumbang sekitar 25-30% PDB China, tanpa mengulangi kesalahan periode sebelumnya yang menyebabkan gelembung properti. Untuk memperkuat ketahanan rantai pasok domestik, China meningkatkan investasi dalam industri pendukung seperti bahan baku, komponen mesin, dan peralatan produksi. Kawasan industri khusus didirikan di berbagai provinsi untuk menciptakan klaster manufaktur yang terintegrasi secara vertikal, mengurangi ketergantungan pada impor komponen menengah. Kebijakan dual circulation yang dicanangkan sejak 2020 semakin diintensifkan, dengan penekanan lebih besar pada sirkulasi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan. Meskipun komprehensif, paket stimulus ini menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama adalah tingginya tingkat utang pemerintah dan korporasi yang membatasi ruang fiskal untuk stimulus lebih lanjut. Kedua adalah masalah demografi dengan populasi yang menua dan pertumbuhan tenaga kerja yang melambat, yang dapat membatasi dampak stimulus dalam jangka panjang. Ketiga adalah persaingan sumber daya antara sektor tradisional yang padat karya dengan industri teknologi tinggi yang menjadi prioritas. Namun demikian, langkah-langkah stimulus ini menunjukkan pendekatan China yang lebih matang dalam menghadapi gejolak ekonomi global dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Daripada sekadar memompa likuiditas ke dalam sistem seperti yang dilakukan banyak negara, China memilih strategi yang lebih terarah dan struktural, berfokus pada transformasi ekonomi jangka panjang sekaligus penanganan tantangan segera. Pendekatan ini mencerminkan pembelajaran dari pengalaman selama perang dagang sebelumnya dengan AS dan pandemi COVID-19, di mana ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor penentu utama dalam menghadapi guncangan eksternal. Keberhasilan paket stimulus ini akan sangat menentukan kemampuan China untuk bertahan dalam perang dagang yang semakin sengit. Jika berhasil, China tidak hanya akan mampu menahan dampak negatif pembatasan ekspor, tetapi bahkan mungkin muncul dengan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan mandiri. Kegagalan, di sisi lain, dapat memperburuk masalah utang dan kapasitas berlebih yang sudah lama membayangi perekonomian China. Dalam konteks ini, paket stimulus 2025 bukan sekadar alat penangkal krisis, tetapi bagian dari transformasi ekonomi besar-besaran yang akan menentukan posisi China dalam tatanan ekonomi global di dekade-dekade mendatang. Dinamika negosiasi antara China dan Amerika Serikat dalam Perang Dagang 2025 menunjukkan pola yang kompleks dan penuh paradoks, di mana kedua pihak terus berupaya mempertahankan posisi tawar sembari mencari celah untuk kompromi. Presiden AS Donald Trump menyatakan optimisme bahwa kesepakatan bisa tercapai dalam waktu 3-4 minggu, namun pernyataan ini harus dilihat dalam konteks taktik negosiasinya yang terkenal agresif dan tidak jarang kontradiktif. Di sisi lain, China melalui Kementerian Perdagangannya secara konsisten menegaskan bahwa mereka hanya akan kembali ke meja perundingan jika AS menunjukkan sikap menghormati prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Jarak antara kedua posisi ini mencerminkan bukan hanya perbedaan kepentingan ekonomi, tetapi juga persaingan geopolitik yang lebih dalam antara dua kekuatan besar dunia. Mekanisme jeda 90 hari yang diberlakukan AS untuk menunda kenaikan tarif universal patut dicermati sebagai bagian dari strategi negosiasi yang lebih besar. Kebijakan ini secara teknis memberikan ruang bernapas bagi proses diplomasi, tetapi sekaligus berfungsi sebagai alat tekanan dengan membuat ancaman tarif tetap menggantung di atas kepala mitra dagang AS. China memahami betul dinamika ini dan merespons dengan kombinasi antara kesiapan bernegosiasi dan persiapan menghadapi skenario terburuk. Beijing tampaknya belajar dari pengalaman putaran-putaran perundingan sebelumnya yang seringkali terhambat oleh perubahan posisi mendadak dari pihak AS. Proses negosiasi kali ini juga harus berhadapan dengan realitas politik dalam negeri masing-masing negara. Di AS, tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan baru setelah pemilihan presiden 2024, yang berarti pemerintahan Trump, jika terpilih kembali, atau pemerintahan baru akan menghadapi tekanan untuk menunjukkan hasil nyata dalam menghadapi China. Sementara di China, kepemimpinan Partai Komunis harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk tampil kuat di mata publik domestik dengan kepentingan menjaga stabilitas ekonomi. Faktor-faktor politik ini seringkali justru mempersulit tercapainya kompromi teknis yang sebenarnya mungkin dilakukan di tingkat ahli. Isu-isu kunci yang menjadi bahan perdebatan dalam negosiasi mencakup tidak hanya tarif dagang tradisional,
tetapi juga masalah yang lebih kompleks seperti subsidi industri, transfer teknologi, dan standar keamanan siber. China bersikeras bahwa kebijakan industrinya adalah hak kedaulatan yang tidak bisa dirundingkan, sementara AS menuntut perubahan struktural dalam cara China mengelola ekonomi nasionalnya. Perbedaan mendasar dalam sistem ekonomi kedua negara membuat pencarian titik temu menjadi sangat menantang. Yang menarik adalah bahwa meskipun retorika publik seringkali keras, kedua belah pihak mempertahankan saluran komunikasi rahasia yang aktif. Diplomat dan pejabat senior dari kedua negara dilaporkan terus melakukan pertemuan-pertemuan tertutup untuk mencari formula kompromi. Pendekatan dua jalur ini, satu jalur terbuka dengan retorika keras dan satu jalur tertutup yang lebih pragmatis, merupakan ciri khas dari negosiasi-negosiasi besar antara negara adidaya. Faktor negara ketiga juga memainkan peran penting dalam dinamika negosiasi ini. Upaya AS untuk membangun koalisi negara-negara yang sepaham dalam menghadapi China justru menjadi bumerang dalam beberapa kasus. Banyak negara, terutama di Asia Tenggara dan Eropa, yang enggan sepenuhnya memihak salah satu blok, lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Sikap ini pada akhirnya mungkin justru memaksa AS dan China untuk lebih serius mencari penyelesaian bilateral. Analis memperkirakan bahwa titik temu potensial mungkin terletak pada kesepakatan terbatas yang mengatur isu-isu teknis tertentu seperti proteksi hak kekayaan intelektual atau kuota impor, sementara menunda penyelesaian masalah-masalah struktural yang lebih besar. Pendekatan inkremental seperti ini memungkinkan kedua pihak untuk mengklaim kemenangan tertentu di depan publik domestik masing-masing, sambil membeli waktu untuk negosiasi lebih lanjut tentang isu-isu prinsipil. Namun, ruang untuk kompromi semakin sempit mengingat kedua negara telah begitu jauh dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan proteksionis mereka. Tarif yang sudah diterapkan menciptakan fakta di lapangan yang sulit diurungkan, sementara kebijakan industrial kedua negara telah bergerak semakin jauh ke arah yang berlawanan. China semakin berkomitmen pada kebijakan dual circulation yang menekankan kemandirian ekonomi, sementara AS terus mendorong reshoring industri strategis. Dalam konteks ini, negosiasi perdagangan 2025 mungkin tidak akan menghasilkan penyelesaian menyeluruh, tetapi lebih sebagai proses untuk mengelola persaingan dan mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Kedua belah pihak tampaknya menyadari bahwa meskipun mereka adalah pesaing strategis, interdependensi ekonomi yang dalam antara kedua negara membuat konflik terbuka yang tidak terkendali akan terlalu mahal bagi kedua belah pihak. Hasil akhirnya kemungkinan akan berupa semacam modus vivendi, kesepakatan untuk tidak sepakat sambil menjaga hubungan dagang tetap berjalan pada tingkat tertentu. Dinamika negosiasi yang kompleks ini mencerminkan transisi besar dalam tatanan ekonomi global, di mana mekanisme dan institusi yang ada terbukti tidak memadai untuk mengelola persaingan antara kekuatan besar dengan sistem ekonomi yang berbeda secara fundamental. Proses negosiasi China-AS 2025 mungkin akan menjadi preseden penting bagi bentuk-bentuk baru diplomasi ekonomi di era di mana multilateralisme tradisional menghadapi tantangan serius.